warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan mendiskusikan tentang difusi inovasi pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Teguh Prasetyo, MPD. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sri Nurani, dan juga ada rekan saya yaitu Lisda Yulianti, Nurhaliza, kemudian ada Hopipah dan juga Fiona. Nah, untuk yang pertama di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lisda Yulianti. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari difusi inovasi pendidikan. Kata difusi inovasi pendidikan terdiri dari 3 kata, yaitu difusi, inovasi, dan pendidikan. Secara etimologi, difusi memiliki arti proses penyebaran dan perembasan seperti kebudayaan, teknologi, dan ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan inovasi berasal dari kata innovation yang artinya hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan kata pendidikan itu sendiri adalah salah satunya adalah secara etimologi kata tersebut bermula dari kata didik, yaitu memelihara dan memberikan pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan merupakan hasil dari perbuatan. Next. Kemudian, apa sih difusi inovasi pendidikan itu? Difusi inovasi pendidikan itu dapat diartikan sebagai penyebarluasan inovasi tersebut melalui proses komunikasi yang digunakan melalui saluran individu tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur difusi inovasi pendidikan. Untuk yang pertama itu ada innovation atau inovasi, yang kedua itu ada communication channel atau saluran komunikasi, dan yang ketiga itu ada time atau waktu, dan yang keempat itu ada social system atau social system. Nah, untuk yang pertama itu adanya inovasi. Nah, di sini maksudnya inovasi adalah gagasan, objek, atau ide baru yang akan didifusikan. Nah, ide atau objek baru dikatakan inovasi jika di dalamnya terdapat kebaruan, juga memiliki ciri khas, dan juga bertujuan dan terencana. Nah, adanya inovasi ini adalah sesuatu hal yang baru gitu ya, di dalam suatu pendidikan. Nah, untuk yang kedua, di sini adanya komunikasi, channel atau saluran komunikasi. Nah, untuk saluran komunikasi di sini maksudnya adalah media. Media yang digunakan untuk mendifusikan suatu inovasi. Nah, pemilihan saluran komunikasi disesuaikan dengan sasaran inovasinya itu sendiri. Nah, misalkan di dalam suatu komunikasi, di sini ada saluran inovasinya itu terdapat ada 2. Untuk yang pertama, itu ada komunikasi massa. Yang kedua, itu ada komunikasi interpersonal. Untuk yang komunikasi massa itu lebih efektif untuk menciptakan inovasi bagi masyarakat luas.
Nah, misalnya itu, jadi saluran komunikasinya itu, penyebaran inovasinya itu misalkan melalui jejaring sosial media, misalkan lewat Instagram, Facebook, gitu kan, atau lewat Twitter dan sebagainya gitu ya. Misalkan juga bisa kita mendifusikannya misalnya lewat grup WhatsApp. Misalnya kita ada suatu inovasi gitu kan, nah memberitahuannya itu kepada grup-grup WhatsApp atau posting gitu kan di sosial media kita. Nah, untuk yang komunikasi interpersonal itu sendiri lebih efektif merubah sikap individu terhadap inovasi. Jadi kalau misalnya interpersonal itu lebih kepada individu, antar individu, misalnya kita memberitahukan suatu inovasi kita kepada teman gitu kan, kepada halayak sekitar, akan tetapi lebih kepada interpersonal. Nah, untuk yang selanjutnya di sini yang ketiga ada time atau waktu. Nah, untuk time atau waktu di sini adalah elemen yang penting dan tidak dapat diabaikan. Nah, keterlibatan waktu dalam proses difusi inovasi di sini yaitu untuk yang pertama adanya proses pengambilan keputusan. Nah, di sini maksudnya adalah waktu diukur mulai dari pertama kali individu mengetahui inovasi tersebut sampai individu menolak atau menerima inovasi tersebut. Nah, untuk yang kedua di sini ada keinovatifan. Untuk keinovatifan di sini adalah kecepatan individu dalam mengadopsi suatu inovasi berbeda-beda, tergantung dengan tingkat keinovatifan itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada tingkat adopsi inovasi. Jumlah anggota sistem yang diadopsi inovasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi di sini maksudnya dalam pengadopsian suatu inovasi itu pasti berbeda-beda ya, termasuk pada saat proses pembelajaran secara daring pada saat ini gitu kan, pada saat pandemi ini tidak semuanya anak-anak atau siswa-siswa peserta didik itu dapat menerima gitu kan, dapat menerima secara cepat atau secara langsung memahami bagaimana proses pembelajaran secara daring gitu. Nggak semuanya bisa adaptasi secara langsung bisa gitu. Pasti ada beberapa hambatan mungkin ya. Mungkin salah satunya ada yang tidak bisa menggunakan alat elektronik gitu kan, ataupun misalnya ada yang karena hambatan tidak memiliki alat elektroniknya juga gitu kan, atau tidak adanya jaringan dan sebagainya. Nah, jadi suatu inovasi itu pun ada adaptasinya gitu. Bagaimana orang itu dapat menerimanya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, jadi inovasi ini diadopsinya oleh masyarakat itu berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya di sini ada sosial system. Nah, untuk sosial system di sini seperangkat unit yang saling terkait dan terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Elemen sistem sosial berarti tempat berlangsungnya proses difusi yang harus diperhatikan dari sistem sosial. Bahwa sistem sosial memiliki struktur dan norma yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam suatu inovasi juga adanya aturan yang berbeda-beda seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk kegiatan difusi inovasi pendidikan. Terdapat 4 jenis inovasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan pembelajaran kuantum, yang mana pembelajaran kuantum merupakan wujud energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu mempercepat belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Asas utama pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Di sini juga ada subjek belajar.
Subjek belajar merupakan siswa yang memiliki modalitas yang harus difasilitasi oleh guru. Sehingga guru harus berupaya terlebih dahulu untuk memahami potensi siswa sebagai subjek belajar. Di sini terdapat rancangan pembelajaran kuantum yang dapat dikembangkan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengembangan konteks. Yang kedua, pengembangan konten. Dan yang ketiga, pengembangan strategi. Dimensi pengembangan konteks, pembelajaran kuantum yaitu suasana belajar yang menyenangkan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan dinamis. Terus yang kedua ada pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetisi, dalam pembelajaran kompetisi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama. Sehingga dalam setting proses belajar mengajar, siswa dituntut untuk kreatif secara penuh, bahkan secara individual mempelajari bahan pelajar. Pembelajaran kompetisi memiliki karakteristik khusus yang berada dengan pembelajaran lainnya. Seperti apa yang dipelajari siswa, bagaimana proses pembelajarannya, waktu belajar, dan kemajuan belajar siswa secara individu. Yang ketiga ada contextual learning. Proses belajar dalam contextual learning adalah proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Pembelajaran konseptual menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar berorientasi pada pengalaman secara langsung. Pembelajaran konseptual mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Pembelajaran konseptual mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang terjadi di internet. Pada akhirnya, e-learning dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar siswa dengan sumber belajar, data, guru, perpustakaan yang secara fisik terpisah, atau bahkan berjauhan yang dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. E-learning menggunakan kekuatan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi difusi pendidikan. Nah, faktor-faktornya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada karakteristik inovasi pendidikan, yang kedua ada saluran komunikasi, dan yang ketiga ada karakteristik sistem sosial. Next.
Nah, yang pertama itu kan ada karakteristik inovasi. Di dalam karakteristik inovasi itu dikemukakan oleh Roger pada tahun 1983 bahwa memiliki 5 karakteristik inovasi yang meliputi yang pertama ada keunggulan relatif atau relative advantage, yaitu suatu di mana derajat inovasi dianggap lebih baik atau lebih unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi kayak inovasi yang kita bikin tuh yang sekarang lebih unggul daripada hal yang udah pernah ada sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu ada kompatibilitas atau compatibility. Nah, kompatibilitas itu adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Jadi kalau di kompatibilitas tuh dilihatnya kayak inovasi yang kita bikin tuh sesuai nggak sih sama nilai-nilai yang berlaku, kayak harus sesuai gitu. Kalau misalkan nggak sesuai itu nggak akan dipakai orang, kayak susah gitu dipakai sama orang. Makanya kalau kita bikin suatu inovasi itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Terus yang ketiga tuh ada kerumitan atau complexity. Nah, kerumitan itu adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Nah, jadi kalau kita bikin suatu inovasi itu kita harus lihat tingkat kerumitannya. Apa dia rumit banget atau enggak? Karena jangan bikin suatu inovasi itu yang terlalu rumit sampai orang-orang itu nggak bisa pakai. Kalau orang nggak bisa pakai kan orang juga nggak pengen bikin nggak pengen make inovasi yang kita bikin gitu. Makanya itu harus dilihat tingkat kerumitannya. Terus yang keempat tuh kemampuan diuji cobakan. Nah, kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Jadi kayak yang kita bikin tuh bisa kita uji cobakan. Gitu. Yang kelima itu kemampuan diamati atau observability. Kemampuan untuk diamati ini merupakan sebuah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Jadi kayak inovasi kita tuh bisa dilihat gitu dari orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan atas kelompok orang tersebut mengadopsinya. Next. Yang kedua yaitu ada saluran komunikasi. Nah, apa sih tujuan dari faktor ini? Tujuan dari faktor ini yaitu tercapainya suatu pemahaman bernama mutual understanding antara dua atau lebih partisipan komunikasi terhadap suatu pesan melalui saluran komunikasi tertentu. Nah, di dalam faktor ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada saluran komunikasi masa relatif lebih penting pada tahap pengetahuan. Dan saluran antar pribadi atau interpersonal relatif lebih penting pada tahap persuasi. Yang kedua yaitu saluran kosmopolit lebih penting pada tahap pengetahuan. Dan saluran lokal relatif lebih penting pada tahap persuasi. Yang ketiga yaitu saluran media massa relatif lebih penting dibandingkan dengan saluran antar pribadi adopter awal dibandingkan adopter akhir. Dan yang terakhir yaitu saluran kosmopolit relatif lebih penting dibandingkan dengan saluran lokal bagi adopter awal dibandingkan dengan adopter akhir.
Next. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik sistem sosial. Nah, di karakteristik sistem sosial ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada struktur sosial, yang kedua ada norma sistem, yang ketiga pemimpin opini, dan yang keempat itu ada agen perubahan. Nah, struktur sosial yang pertama. Jadi struktur sosial itu adalah susunan suatu unit sistem yang memiliki pola tertentu. Jadi kayak suatu susunan misalkan nih, struktur sosial masyarakat. Jadi kayak susunan masyarakat gitu, sistem yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu setelah struktur sosial tadi ada norma. Jadi norma itu adalah sistem di mana inovasi ini harus berkenaan dengan nilai-nilai norma yang ada. Nilai-nilai norma yang ada sekarang. Nah, terus yang ketiga itu ada pemimpin opini. Jadi pemimpin opini itu atau opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berpengaruh, yaitu orang-orang tertentu yang mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Jadi kayak suatu orang yang berpengaruh, misalkan nih, kayak kalau dia ngomong tuh orang jadi tertarik. Nah, jadi kita perlu orang yang kayak gini buat nyebarin inovasi kita gitu. Kalau misalkan orang yang kayak gini, misalkan contoh nih, kayak orang bikin bisnis, terus mereka ngendorse-nya nyuruh artis yang berpengaruh gitu kan. Nah, kalau misalkan orang-orang itu kan pada suka sama artisnya, yang akhirnya orang-orang yang fansnya itu ngikutin gitu. Apa yang dipakai sama artisnya, apa yang dimakan sama artisnya, itu yang bisa ngebuatnya sama kayak inovasi. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu inovasi, terus yang nyebarnya orang yang berpengaruh itu, nah maka kita juga inovasi yang kita bikin tuh akan menguntungkan buat kita gitu, karena akan dipakai sama banyak orang gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau opinion leaders ini atau orang-orang yang berpengaruh ini tuh dia tuh bersifat informal ya. Kalau opinion leaders tuh informal, jadi kayak orang-orang di luar gitu, tanpa ada pengajaran yang formal, tapi dia bisa berpengaruh gitu, sehingga orang-orang kayak tertarik gitu kok setiap kali dia ngomong. Nah, yang terakhir itu ada agen perubah atau change agent. Itu bentuk lain dari orang berpengaruh. Jadi hampir mirip sama opinion leaders tadi, sama yang orang-orang berpengaruh tadi. Cuman bedanya kalau yang opinion leaders tadi tuh dia informal. Nah, kalau yang change agent atau agen perubahan ini dia tuh formal. Jadi kayak emang dia tuh udah ditugaskan oleh suatu agen untuk memperkenalkan suatu produk gitu. Misalkan kayak kita bikin suatu inovasi. Jadi kalau yang agen berubah ini tuh dia emang udah ditugasin gitu buat nyebarin ini, gimana orang bisa tertarik. Jadi kayak dia udah diajarin gitu. Nah, makanya dia juga jadi orang yang berpengaruh dalam penyebaran sebuah inovasi ini gitu. Next. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Nah, untuk yang terakhir di sini, untuk kesimpulannya yaitu difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah untuk terjadinya perubahan. Tahap pertama dalam proses ini adalah membangkitkan kesadaran melalui diseminasi informasi. Proses tersebut meliputi tahap-tahap seperti kesadaran, minat, percobaan, dan adopsi. Juga terdapat 4 unsur pokok yang ada pada difusi inovasi pendidikan, yaitu inovasi, saluran, komunikasi sosial, dan sistem sosial, dan juga waktu. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.